Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Hingga pada kesempatan kali ini, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini pun dengan nikmat dari Allah kita dapat berjumpa, kita dapat bertemu walaupun masih dengan secara online untuk melanjutkan pembelajaran usul fikih kita. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, hendaklah kita senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar, karena belajar jika tidak dengan sungguh-sungguh, jika tidak dengan serius, maka tidak akan menghasilkan manfaat apa-apa. Bahkan dikatakan, jika seseorang telah bersungguh-sungguh, telah serius bermujahadah dalam menuntut ilmu, maka kesungguh-sungguhannya, keseriusannya, itu baru mendapatkan sebagian dari ilmu, baru menghasilkan sebagian dari ilmu. Lantas bagaimana jika seseorang dalam menuntut ilmu dia tidak bersemangat? Bermalas-malasan, tidak memperhatikan, tidak menyimak, maka tentu dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ini pastinya akan menjadikan pelakunya merugi, sebab dia telah meluangkan waktunya, dia telah melalaikan kesempatannya duduk di majelis ilmu, tapi ketika selesai dia tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh merugi orang yang seperti ini. Dan lagi, orang tua pun akan menjadi dikhianati olehnya, sebab orang tua telah menitipkan amanah kepadanya, di mana orang tua berharap dia belajar dengan baik, betul-betul memperdalam ilmu agama, agar ketika pulang ke rumah dia pun bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang barokah, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Namun apalah daya, semua itu hanyalah angan-angan yang tidak akan tercapai jika kitanya tidak bersungguh-sungguh. Dan ini artinya kita sudah mengecewakan diri sendiri, kita juga mengecewakan orang tua, kita mengecewakan orang lain yang ada di sekitar kita. Ahibati fillah, bukankah ilmu akan menjadikan seseorang semakin baik dalam ketakwaan dan ketaatan? Bukankah ilmu akan menjadikan seseorang memiliki investasi pahala yang terus mengalir, tidak berhenti sekalipun dia telah meninggal dunia? Ini harus kita pahami dengan baik. Harus kita sadari bahwa ilmu itu tidak bisa disepelekan. Karena dia, yaitu ilmu, akan menjadikan seseorang di dunia ini bahagia, senang, dan dia pasti akan menjadi orang yang mampu menjalani hidupnya dengan baik.
tidak asal-asalan. Dan dalam menggapai sesuatu karena dia memiliki ilmunya, insya Allah dia dengan yakin dia bisa karena punya ilmu. Dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang memiliki bekal yang banyak. Sebab ilmu yang dia miliki telah dia sampaikan pula kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga mengalirkan pahala yang begitu besar bagi dirinya hingga hari kiamat. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Bawal Furqan, seseorang tidak mendapatkan ilmu bukan karena cara belajarnya dengan online, cara belajarnya dengan internet, cara belajarnya dengan begini, bukan. Tapi karena dia tidak bersungguh-sungguh. Bagaimanapun cara belajar, dimanapun dia belajar, kalau dia bersungguh-sungguh, dia serius, semangat, maka dengan izin Allah dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesempatan, semangat, rasa senang, kesungguh-sungguhan, serius dalam menuntut ilmu, dan menjauhkan kita dari lalai, bermalas-malasan, dari godaan setan yang mencegah kita mendapatkan ilmu selama kita belajar. Dan marilah kita memperbanyak salawat dan juga salam kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan kita berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Bawal Furqan, man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan mendapatkan ilmu. Kemudian yang perlu kita pahami dan kita perhatikan juga adalah niat yang ikhlas. Tidak bosan-bosan, tidak akan lelah untuk selalu mengingatkan niat yang ikhlas. Yuk kita sama-sama saling mengingatkan dalam belajar, hendaklah kita memiliki niat yang ikhlas. Dalam belajar, hendaklah kita meluruskan niat, di mana kita hanya mengharapkan balasan dari usaha kita dalam belajar. Kita harapkan balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak dari yang lainnya. Kita cuma ingin belajar itu membuat diri kita semakin baik, semakin paham aturan agama. Dengan belajar kita berusaha untuk semakin mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin mengetahui apa hak-haknya Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbekal dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus memiliki bekal takwa, yaitu dengan menjaga ketakwaan kita kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, kita tidak hanya menjaga ketakwaan kita saja, tapi hendaklah kita juga meningkatkan kualitas ketakwaan kita, yaitu dengan menuntut ilmu. Kita bisa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, paling tinggi ketakwaannya. Ketakwaannya semakin membaik, yaitu dengan memperdalam ilmu agama. Dan memperdalam ilmu agama akan semakin menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah ketika dia belajarnya diawali dengan niat yang ikhlas. Faman kana yarjullaha wal yawmal akhir faly'amal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam pertemuan yang bahagia, bukan pertemuan yang membuat dirinya menyesal. Barang siapa yang ingin ketika masuk ke dalam kehidupan akhirat, masuk dalam keadaan gembira, senang, dan bahagia, apa kuncinya? Fal ya'mal amalan salihah. Hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan jangan dia berbuat syirik. Artinya hendaklah dia ikhlas ketika beramal saleh. Beramal saleh dan ikhlas akan menjadikan seseorang bertemu dengan Allah dalam pertemuan yang indah. Akan menjadikan seseorang ketika masuk ke alam akhirat, ia masuk ke alam akhirat dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Ahibati fillah, marilah kita mengikhlaskan niat kita dalam belajar. Jangan merasa terbebani dalam belajar. Jangan merasa dirinya itu dipaksa dalam belajar oleh orang tua. Jangan. Mulai dari sekarang yuk kita ikhlas dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, agar keberadaan kita dalam majelis ilmu ini memberikan dampak yang baik, manfaat, keberkahan, pahala, dan juga ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fi'il amr atau amr, perintah. Kita sudah masuk ke dalam amr ya, di bagian pertamanya. Nah, ini kita perlu memurojaah lagi supaya mengingat apa yang telah kita pelajari di pekan lalu. Dan mudah-mudahan dengan memurojaahnya kita bisa kembali ingat, dan dengan mengingatnya lagi kita bisa dengan mudah memahami pelajaran yang baru di pertemuan kali ini. Ahibati fillah, silakan dibuka kitab Al-Usul min Ilmil Usul dan kita baca. Di sini penulis mengatakan Al-Amru, perintah. Ta'rifuhu, pengertiannya, al-amru qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhil isti'la'i. Amr adalah qaulun, perkataan, yatadamman, yang mencakup, yang mengandung, talab fi'il, permintaan untuk melakukan pekerjaan, ala wajhil isti'la, yang datangnya wajhil isti'la, dari atas ke bawah. Mislu, contohnya firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata, dan dirikanlah oleh kalian salat, wa atuz zakat, dan keluarkanlah, tunaikanlah zakat.
Inilah yang dimaksud dengan al-amr. Perkataan yang maknanya adalah permohonan, maaf, yang maknanya adalah permintaan untuk melakukan suatu tindakan yang datangnya, ya, perkataan ini datangnya dari atas ke bawah. Baik, kita baca lagi. Fakharaja biqaulina qaulun, maka karena perintah itu adalah ungkapan, maka tidak termasuk dari perintah al-isyaratu, isyarat. Fala tusamma amran. Isyarat itu tidak bisa dinamai dengan amr, karena amr itu ungkapan. Wa in afadat maknaha, walaupun perintah itu bisa dipahami sebagai perintah, walaupun isyarat bisa dipahami sebagai perintah. Contohnya, ya, seperti ini, ketika seseorang menutup mulutnya dengan jari telunjuknya yang menandakan dia meminta lawan bicaranya untuk diam. Ini isyarat, ya, karena dia nggak ngomong diem, enggak, tapi dia cuman melakukan pergerakan seperti ini. Ini namanya isyarat. Walaupun isyarat ini dipahami sebagai perintah, tapi dia tidak termasuk dalam perintah, termasuk dalam amr, ya, tidak termasuk dalam amr. Sekali lagi, isyarat walaupun dipahami sebagai perintah, dia tidak termasuk dalam amr, karena amr itu qaulun, ungkapan. Taib, isyarat tidak termasuk ke dalam amr. Wa kharaja biqaulina talabul fi'li, dan karena amr itu adalah permintaan melakukan suatu tindakan, maka tidak termasuk dari perintah an-nahyu, larangan. Larangan itu tidak termasuk dari perintah. Kenapa? Li'annahu talabu tarkin. Karena kalau larangan itu permintaannya untuk meninggalkan suatu pekerjaan, meninggalkan, ya, permintaan untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Berarti bertentangan sekali, ya. Perintah kalau perintah adalah permintaan untuk melakukan tindakan, sedangkan nahi, larangan, adalah perintah, sedangkan nahi adalah permintaan untuk meninggalkan suatu tindakan. Sekali lagi, ya, kalau amr yang artinya perintah, dia adalah permintaan untuk melakukan tindakan, itu amr. Sedangkan nahi yang artinya larangan adalah permintaan untuk meninggalkan tindakan, meninggalkan suatu tindakan. Kalau amr melakukan tindakan, kalau nahi meninggalkan tindakan. Wal muradu bil fi'li al ijad, dan yang dimaksud dengan tindakan permintaan untuk melakukan tindakan, maksudnya adalah al ijad, artinya melaksanakan. Fayashmulul qaulul ma'mur bihi, sehingga termasuk pula perkataan atau ucapan yang diperintahkan. Maksudnya melakukan tindakan, permintaan untuk melakukan tindakan. Nah, tindakan di sini bukan hanya tindakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, tidak. Bukan hanya dilakukan oleh tangan, oleh kaki, tidak. Tapi ucapan pun juga termasuk. Kalau kita diperintahkan untuk duduk, lalu kita duduk, ini perintah dan telah dilaksanakan. Kalau kita diperintah untuk berbicara dan kita bicara, ini juga perintah dan kita telah melakukan. Jadi yang dimaksud dengan melakukan tindakan bukan cuma tindakan yang dilakukan oleh anggota badan, tapi juga bisa dilakukan dengan, dan termasuk juga dilakukan oleh lisan.
Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la. Dan karena perintah itu adalah permintaan untuk melakukan tindakan yang datangnya ala wajhil isti'la, dari atas, maka tidak termasuk ke dalam amr al-iltimas. Iltimas tidak termasuk ke dalam amr. Kenapa al-iltimas tidak termasuk dalam amr? Karena iltimas itu adalah permintaan untuk melakukan tindakan yang datangnya sejajar, dari teman ke teman, dari rekan kerja ke rekan kerja yang lainnya. Sedangkan perintah itu kan dari atas ke bawah ya, seperti dari bos ke bawahan, dari orang tua ke anak. Perintah ala wajhil isti'la. Tapi kalau datangnya sejajar, dari teman ke teman, dari rekan kerja ke rekan kerja, sejajar, itu namanya iltimas. Dan iltimas tidak termasuk ke dalam perintah. Wa doa, dan juga doa. Doa itu tidak termasuk ke dalam perintah, tidak termasuk ke dalam amr. Kenapa doa tidak termasuk ke dalam amr? Karena doa itu adalah permohonan, ya permintaan juga, cuman datangnya dari bawah ke atas. Seperti misalnya ya, bawahan meminta kepada atasannya, kan bukan perintah tapi permohonan. Itu namanya doa dari seorang hamba kepada Tuhannya, itu namanya doa. Ya Allah, jadikan saya mudah dalam menjawab ujian. Ini bukan kita merintahin Allah, bukan. Tapi ini kita memohon kepada Allah. Dan ini disebut dengan doa. Ya. Walaupun doa, walaupun iltimas memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meminta, memiliki kesamaan dengan amr. Doa, iltimas, dan amr memiliki kesamaan, yaitu meminta. Tapi kalau dilihat dari mana ke mananya, itu beda. Kalau amr datangnya dari atas ke bawah, ini amr. Kalau doa datangnya dari bawah ke atas, itu doa. Kalau iltimas datangnya sejajar, dari rekan kerja ke rekan kerja, dari teman kelas ke teman kelas, seperti itu. Wa ghairuhuma mimma yustafadu min sighatil amr bil qara'in. Dan juga ungkapan-ungkapan selain iltimas dan doa ada juga yang mengandung makna permintaan, ya, tetapi tidak termasuk ke dalam amr. Tidak termasuk ke dalam amr. Taib. Nah, kalau Ustadz tidak salah, pertemuan kita yang lalu itu sampai di situ. Ya, telah sampai di pembahasan tentang al-iltimas, ad-du'a. Mari kita lanjut ke pembahasan yang baru kalau begitu. Pada pembahasan yang baru, penulis mengatakan siyagul amri. Siyagul amri artinya adalah bentuk-bentuk kata perintah. Bentuk-bentuk kata perintah. Siyagul amri arba'un. Penulis mengatakan bentuk-bentuk kata perintah itu ada 4 bentuk. Al-awwalu, yang pertama, ini perlu kita perhatikan. Ini maksudnya kata-kata perintah itu bagaimana sih bentuknya? Kalau dalam bahasa Indonesia kan tinggal tambahin lah. Pergilah, duduklah, diamlah. Itu dalam bahasa Indonesia.
atau dengan tambahan kata hendak. Hendaknya kamu pergi, hendaknya kamu diam. Itu bentuk-bentuk dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arab bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah fi'lul amri, kata kerja perintah. Kata kerja perintah ini termasuk dari bentuk-bentuk kata perintah. Mislu, contohnya adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab suci. Bacalah tulisan atau kitab suci yang diwahyukan kepadamu. Sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah dengan bentuk fi'il amr. Utlu. Utlu sama dengan iqra. Artinya bacalah. Asani, bentuk yang kedua, ismu fi'lil amri. Isim fi'il amr, ya, isim fi'il amr. Ini kalau misalnya kita belajar ilmu nahwunya sudah jauh, mungkin kalau Ustadz tidak salah sudah di bab kedua ini. Bab kedua, di jilid 2 ada isim fi'il amr. Kata tersebut bentuknya isim karena bisa memiliki tanwin, tapi maknanya makna amr. Ketika dipahami, ya amr. Contohnya mislu hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Hayya itu ajakan, itu permintaan, perintah. Hayya, ayo. Tapi dia bukan fi'il, melainkan isim. Dia bukan fi'il, melainkan isim. Contoh lain lagi, hadar. Hadar. Ta'al. Ta'al. Itu juga bukan, ya, itu juga termasuk isim fi'il amr. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, al-masdar an-naib an fi'lil amri. Masdar yang digunakan untuk memerintah. Ada juga ya, masdar yang digunakan untuk memerintah. Mislu, contohnya, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Jika kalian wahai orang-orang yang beriman berjumpa dengan orang-orang kafir di medan perang, fadharbar riqab, maka bunuhlah ia. Ini kan perintah ya. Fadharbar riqab. Tapi bentuknya bukan dengan fi'il amr, tapi bentuknya dengan masdar. Contoh lain lagi misalnya fathan an-nafidhata, fathan at-tariq. Fathan ini masdar yang artinya bukakanlah, atau julusan. Julusan, kalau ada orang mengatakan kepada orang lain julusan, julusan, artinya ini perintah untuk duduk, tapi perintahnya dengan masdar. Arabi yang keempat, al-mudhari al-makrunu bilamil amri. Fi'il mudhari yang diawali dengan lam amr. Kalau ada fi'il mudhari digandeng dengan lam amr, maka fi'il mudhari tersebut memiliki makna perintah. Mislu, contohnya, litu'minu billahi wa rasulihi. Hendaknya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada kata li dalam fi'il amr, litu'minu, hendaklah kalian beriman. Ini dia 4 bentuk kata yang memiliki makna perintah. Jadi memerintah dalam bahasa Arab tidak hanya dengan fi'il amr saja, tidak hanya dengan ijlis, itu fi'il amr. Tidak.
tapi bisa dengan isim fi'il amr, ya. Kata yang berbentuk isim tapi penggunaannya untuk perintah, seperti kata hayya. Seperti kata hadar, berhati-hatilah. Juga bisa memerintah dalam bahasa Arab dengan masdar. Masdar itu bisa difungsikan sebagai perintah. Contohnya julusan. Contohnya qiyaman. Itu perintah qiyaman, berdirilah. Dan juga bisa memerintah dalam bahasa Arab dengan fi'il mudhari, namun fi'il mudhari tersebut dibarengi dengan lam amr. Contoh misalnya tajlisu, artinya kamu sedang duduk. Tapi kalau misalnya kita tambahkan litajlis anta, litajlis anta, hendaklah kamu duduk. Jadi perintah dia. Ini dia 4 bentuk kata yang memiliki arti perintah. Tayyib. Kemudian penulis mengatakan wa qad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Namun terkadang perintah juga bisa datang dari selain bentuk-bentuk kata perintah yang 4 tadi. Artinya tidak terbatas pada 4 bentuk kata yang tadi saja, tidak. Perintah bisa juga datang dari selain 4 bentuk kata tadi. Mithlu an yusaf bi annahu fardun. Seperti jikalau suatu ungkapan menunjukkan sebuah tindakan hukumnya fardu, wajib. Contohnya misal Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridotun. Menuntut ilmu itu wajib. Nabi menjelaskan bahwa belajar itu wajib. Nah, dalam ungkapan ini Nabi tidak menggunakan bentuk kata perintah apapun. Gak ada fi'il amr, gak ada masdar, gak ada isim fi'il, dan tidak ada pula fi'il mudhari yang dibarengi dengan lamul amr. Tidak ada. Tapi di sini Nabi SAW menerangkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Maka secara tidak langsung Nabi memerintah bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sehingga wajib bagi setiap orang untuk melaksanakan belajar. Seolah-olah mengungkapkan belajarlah, seperti itu. Seolah-olah mengungkapkan belajarlah. Baik. Awajibun, atau sesuatu dinyatakan sebagai perkara yang wajib. Aw mandub, atau hukumnya sunnah. Aw ta'ah, atau sesuatu dinyatakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Aw yumdahu fa'iluhu, bisa juga diungkapkan bahwa perkara ini jika dilaksanakan maka pelakunya terpuji. Ya, pelakunya terpuji. Au yudhammu tarikuhu, atau orang yang meninggalkan suatu perbuatan akan tercela. Au yurattabu ala fi'li thawabun, atau dinyatakan bahwa suatu tindakan akan mendatangkan pahala. Au ala tarkihi iqabun, atau jika meninggalkannya akan berdosa. Jadi begini ikhwan, tadi kan kita nyatakan, ya kita mendengar, maksudnya penulis kitab Al-Usul min Ilmil Usul, beliau menyampaikan kalau perintah itu umumnya datang dari 4 bentuk kata. 1 fi'il amr, 2 isim fi'il amr, 3 masdar yang digunakan untuk perintah, dan yang keempat adalah fi'il mudhari yang dibarengi dengan
lamul amr. Namun perintah itu tidak hanya terbatas pada 4 kata tadi saja, tidak. Perintah juga bisa dipahami dari ungkapan-ungkapan, dari pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa suatu tindakan itu wajib. Contoh tadi ya, sabda Nabi, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Dalam ungkapan hadis ini Nabi nggak pakai fi'il amr, nggak pakai masdar yang digunakan untuk amr, tidak memakai fi'il mudhari yang diawali dengan lam amr, dan tidak pula menggunakan isim fi'il amr, nggak ada. Tapi Nabi menyatakan menuntut ilmu itu wajib. Nah, karena Nabi bilang seperti itu, Nabi menerangkan menuntut ilmu itu wajib, ini seolah-olah perintah jadinya. Begitu pula jika dalam suatu ungkapan menandakan perbuatan itu hukumnya sunnah. Contoh, Nabi mengatakan, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum melaksanakan kewajiban sholat asar. Ini sunnah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Sekiranya saya tidak membebani umat, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Ini perintah. Tapi tidak menggunakan 4 bentuk kata yang tadi. Juga jika dalam suatu ungkapan dinyatakan bahwa amalan tersebut termasuk ketaatan, ya, termasuk dari ketaatan kepada Allah, maka itu juga termasuk perintah. Atau ada pujian, contohnya misalnya asiwaku matharatun lil fami wa mardatun li rabbi. Bersiwak itu akan membersihkan mulut dan akan mendatangkan ridhonya Allah. Ini kan pujian. Jika kita melakukan, maka kita berhak mendapatkan pujian tersebut dari Allah. Maka ini menunjukkan pula perintah. Walaupun ungkapannya hanya menyampaikan bahwa bersiwak akan mendatangkan ridhonya Allah, dapatkan pahala. Kalau diperhatikan gak ada perintahnya, cuman karena ungkapan ini menandakan jika suatu amalan dilaksanakan akan mendapatkan ridhonya Allah, ini menunjukkan itu perintah juga. Jadi sekali lagi ya ikhwan ya, perlu dipahami dengan baik, perintah itu tidak terbatas pada 4 bentuk kata tadi. Fi'il amr, isim fi'il amr, masdar yang digunakan untuk amr, dan fi'il mudhari yang diawali dengan lam amr. Tidak terbatas pada 4 perkara ini saja. Ada juga ungkapan-ungkapan yang tidak menggunakan salah satu dari 4 bentuk perintah tadi, tapi dipahami sebagai perintah. Yaitu jika menunjukkan bahwa suatu amalan wajib atau termasuk taat, atau pelakunya akan mendapatkan pahala, atau orang yang meninggalkannya akan berdosa. Tayyib. Kemudian penulis mengatakan, ma taqtadi sigotul amri. Apa konsekuensi dari fi'il amr? Apa dampak, apa akibat dari fi'il amr?